Jadi kita tunggu dulu sampai jumlahnya paling tidak mendekati 60. Untuk material itu sudah ada di Google Classroom ya. Tapi materialnya masih dalam bentuk narasi. Jadi Anda bisa baca sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Tapi semester lalu saya pakai teknik seperti itu kelihatan tidak maksimal. Jadi ya tetap ini mesti pakai apa namanya sinkron ya, sinkron. Kalau sinkron itu ya maksudnya tatap mukanya real ya, muka mahasiswa sama mukanya dosennya ini ketemu. Saya pikir dengan asinkron itu bisa, ternyata ya, perlu motivasi tinggi untuk mahasiswa bisa ikut asinkron. Jadi bisa bukan di waktu jam tatap muka terjadwalnya membaca, tapi ternyata enggak banyak ya yang sampai sana. Jadi di semester 115 saya memutuskan untuk apa namanya itu, tatap muka sinkron ya, menggunakan Google Meet. Awalnya mau pakai LMS-nya UNJ ya, tapi saya masih ragu-ragu apakah kuat itu ya servernya. Ya biarkan saja yang sudah pakai LMS. Tapi Anda kan sudah pernah nyoba interaksi ya, belajar menggunakan LMS-nya UNJ kan, perlu banyak penyesuaian. 42 ya, masih tunggu. Jadi nanti hari ini kita akan membahas masih materi tatap muka 2, karena dari tatap muka 3 di kelas yang hari Rabu jam 14 itu ternyata masih perlu ya, perlu peningkatan kelihatannya.
Ya mungkin saja material pembelajaran kemarin tidak membuat peserta didiknya bisa interaktif ya. Ya, kesalahan dosennya itu kalau kayak begitu. Oke, 487 masih belum ya, belum. Wah, rame nih, 47 ya. Kita tunggu dulu. Sudah melihat ini kan atau membaca tatap muka, material tatap muka 2 dan 3 teman-teman? Kita mulai saja ya. Tapi nanti kalau seperti ini ada yang masuk. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Udah ya. Ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pokok bahasan hari ini itu saya membahas konsep buffer ya. Konsep buffer menggunakan non-inverting amplifier ya. Non-inverting amplifier. Itu bacaannya jelas. Kita bahas dulu IC op-amp tipenya LM741. LM ini dibuat oleh pabrik semikonduktor nasional ya, Nasional Semikonduktor. Jadi op-amp yang 741 ini ada 3 kaki ya. Ada 2 kaki masukan dan 1 kaki keluaran. Kaki masukan negatif atau inverting yang tanda minus, dan ada disebut 1 kaki masukan non inverting. Ini non inverting. Terus ada 1 kaki keluaran. Jadi kaki inverting, ini kaki non inverting. Terus ada sumber tegangan simetri plus VCC dan minus VEE. VCC itu V kolektor, kalau E itu emitor. Jadi di dalam IC itu nanti semua kolektornya itu dihubungkan dari satu, dihubungkan ke positif, dan kaki emitornya juga namanya VEE dan VCC, itu asalnya begitu. Terus di sini ada offset 0 ya, kaki 1 dan kaki 5 ini offset 0. Ini buat apa? Secara singkat saja begini, secara teori kalau op-amp itu
tegangan masukannya ini 0, selisih tegangan masukannya atau V diferensialnya 0, jadi tegangan dimasukkan di kaki negatif dan di positif ini sama, nanti dia akan saling menghilangkan. Jadi outputnya harus 0. Jadi kalau sini 1 volt, sini 1 volt kan V diferensialnya 1 volt dikurangi 1 volt, jadi kan 0. 0 dikali penguatan di dalam IC, berapapun dia, outputnya akan 0 volt. Tapi kadang, ya bukan kadang, kalau 741 itu selalu tidak pernah 0. Misalnya 100 milivolt, inputnya 0 kok outputnya 100 milivolt gitu ya. Sehingga dikasih kaki offset 0. Jadi untuk membuat nulnya itu bisa bergeser ya dari suatu nilai integer menjadi 0 beneran atau mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi kaki offset 01 ini dihubungkan ke kaki potensio sebelah kiri ya. Terus offset 0 yang satunya dihubungkan ke kaki sebelah kanan potensio. Nah, yang tengah, yang wiper itu, potensio kan ada yang bisa diputar ya, yang wipernya itu dihubungkan ke ground ya, dihubungkan ke ground. Jadi 741 tidak ada kaki ground ya, hanya positif dan negatif. Tapi kalau negatifnya dikasih 0 ya bukan ground ya, 0 ya. Earth atau bumi, pembumian, tanah atau ground ya boleh saja. Jadi nanti outputnya tidak pernah di bawah 0 ya. Padahal op-amp itu bisa outputnya di bawah 0. Bagaimana output op-amp mau di bawah 0 kalau sumbernya hanya 0 dan positif? Ya tidak bisa. Oke, ini op-amp sudah dibahas di elektronika 3 ya. Terus op-amp itu mempunyai parameter yang penting dalam mata kuliah teknik pengolahan sinyal. Parameter yang penting dari op-amp itu adalah gain, penguatan. Jadi op-amp 741 itu mempunyai gain dengan open loop gain, maksudnya itu outputnya tidak dihubungkan ke input. Nah inilah. Jadi ini kan outputnya keluar ya, tidak terhubung ke kaki masukannya salah satu. Misalnya kalau kaki output dihubungkan ke kaki negatif, inverting, ini nanti jadi penguat. Ya, penguatnya bisa dikendalikan. Tapi kalau kaki outputnya ini dihubungkan ke input positif, nah ini menjadi osilator. Ya, Anda tahu kalau di mata kuliah yang mempelajari osilator pemancar itu ya, osilator frekuensi tinggi. Jadi suatu osilator itu suatu rangkaian umpan balik positif itu ya. Jadi kalau Anda menghubungkan penguat dengan mikrofon, setelah itu speakernya yang besar itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga mikrofonnya itu mendapat sinyal dari speaker, itu nanti akan ada osilasi. Misalnya bunyi mencuit ya, mencuit. Dicoba aja ya, praktek secara empiris ya. Jadi sebuah op-amp itu mempunyai gain open loop gain ya. Jadi penguatan tanpa adanya umpan balik. Ini harus besar. Jadi op-amp yang ideal itu penguatannya tak hingga. Ini penguatan apa sih? Ya karena outputnya tegangan, inputnya tegangan, berarti ya volt per volt. Jadi kalau inputnya 1 milivolt, keluarannya 10 milivolt, berarti penguatannya 10 kali atau 10 volt per volt. Nah, di sini 741 itu mempunyai open loop gain sebesar 200 volt per milivolt. Kalau dijadikan sama, ya sama, volt per volt, jadi 200.000 volt per volt. Artinya, kalau inputnya 1 volt, maka outputnya 200.000 volt. Tapi itu secara teori, kan power supply-nya tidak sampai ribuan volt ya. LM741 itu paling plus 15 dan minus 15. Jadi maksudnya
gain ini adalah ordernya kecil ya. Misalnya kalau inputnya 1 milivolt, maka nanti outputnya adalah 200 milivolt gitu ya. Ya 200 volt gitu. Jadi ini penguat sangat ini sendiri ya, sangat besar, tapi ini masih disebut secara kualitatif itu tidak tinggi ya. Nah, terus op-amp itu mempunyai impedansi masukan 2 mega ohm, Z-in-nya 2 mega ohm. Jadi di kaki input ini ada resistor atau resistansi di dalam ya. Embedded ini tidak terlihat, ini nilainya 1,5 2 mega ohm. Di sini 2 mega ohm. Ada resistansi 2 mega ohm. Terus mempunyai bandwidth 1,5 MHz. Artinya apa? Artinya op-amp 741 ini dapat menguatkan sinyal mempunyai gelombang sampai 1,5 MHz. Kalau di atas frekuensi tersebut, maka 741 tidak bisa menguatkan atau penguatannya turun drastis. Jadi kalau mau menguatkan sinyal suara atau sinyal apapun yang frekuensinya di atas 1,5 MHz, jangan pakai 741 gitu ya. Nah, dia tidak menghasilkan output apa-apa. Ada nggak Pak yang sampai 100 mega? Ada ya, ada. Op-amp yang sampai gigahertz pun juga ada. Tapi ya harganya mungkin berbeda. Karakteristiknya berbeda. Nah, mengacu ke referensi 2 ya, terdapat 2 tipe signal amplifier atau penguat sinyal yang dapat dibuat berdasarkan teknik menempatkan resistor umpan balik. Ya, begini. Jadi ini kan kakinya ada kaki membalik dan kaki tidak membalik. Nah, outputnya ini nanti tidak bisa dikendalikan gitu ya. Karena kan ini misalnya penguatannya 200.000 volt per volt. Berapa outputnya? Ya tergantung inputnya. Kalau di kaki negatifnya dikasih ground, positifnya dikasih ground, nanti outputnya 0. Nyata kan tidak 0. Ada tegangan lah, oke kita anggap saja 0. Kalau kaki 2 dikasih 0 dan kaki 1 dikasih misalnya 1 milivolt, nanti keluarannya adalah tegangan selisih di sini berapa? 1 milivolt dikurangi 0 ya, 1 milivolt. 1 milivolt dikali penguatan. Jadi V out ini rumusnya adalah ini. Ini rumusnya. Nah, ini V out adalah V diferensial dikali gain ya, V diferensial dikali gain. Itu ya. Jadi saya ketikkan saja di sini, coba ya. Jadi V out-nya berapa? Ya maunya berapa misalnya. Jadi misalnya V out ya, V out itu sama dengan V diferensialnya 1 milivolt. Nah, ini dikali 200.000 volt per volt. Nah, nanti outputnya akan berapa itu? 200.000 milivolt, ya kan? 200 volt. Nah, jadi 200 volt. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan nilai tegangan keluaran op-amp yang dihubungkan menggunakan open loop. Padahal kita maunya kan bisa mengendalikan tegangan keluarannya. Mau berapa? Mau 1 volt. Kalau mau 1 volt kan sangat, bagaimana caranya supaya bisa ya kan? Jadi selisihnya harus berapa di sini supaya di sini ini di sini berapa, ini berapa di sini supaya kalau dikali 200.000 ini menjadi 1 volt outputnya. Nah, kan akhirnya kan sangat kecil sekali ya. Jadi
Ini nanti jadinya adalah 1/200.000 kan. 1/200.000 volt ya, itu nilainya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan tegangan keluaran dari rangkaian penguat yang open loop ya, open loop. Jadi harus dipakai rangkaian closed loop. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh rangkaian closed loop ya, rangkaian closed loop disebut dengan non-inverting amplifier. Kenapa disebut non-inverting? Karena masukannya, sinyal masukannya dihubungkan ke kaki positif, tidak membalik gitu. Terus V-out-nya, kaki keluarannya dihubungkan menggunakan resistor feedback ke kaki masukan negatif. Kita lihat kaki positif ini mendapatkan tegangan masukan V-in, jadi V-in sama dengan V positif, dan V negatifnya ini ya mendapatkan tegangan keluaran dari rangkaian pembagi resistor. Mana rangkaian pembagi resistornya ini? RF dan R2 ini kan sebagai pembagi resistor dengan sumber V-out ya, sumber tegangan V-out. Jadi kita lihat nanti keluarannya ya. V-out-nya itu adalah selisih tegangan masukan atau V diferensial dikali open loop gain ya. Penguatan di sini sama dengan V-out. Nah, ini rumusnya ini. Nah, ini. Jadi V-out sama dengan V diferensial dikali gain open loop-nya. Nah, V diferensial itu adalah selisih dari kaki masukannya. Jadi V-in dikurangi V1. Inilah V diferensial itu V-in ini dikurangi V1. V1 adalah V-out dari rangkaian pembagi tegangan menggunakan resistor RF dan R2 ya. Jadi kita teruskan di sini. Jadi V1 ya, V1 ini kan output pembagi tegangan itu R2 dibagi RF plus R2 dikali V-out. Sehingga V1 dimasukkan dalam rumus V diferensial. Ini nanti V diferensial dikurangi V-in dikurangi V1, V1 ini sebesar ini. Ini menjadi ini. Nah, coba ini ya, ini diganti menjadi ini. Caranya bagaimana? Ya, ini di numerator sama denominatornya dibagi R2. Jadi R2 dibagi R2, 1. Ini RF dibagi R2, RF dibagi R2. R2 dibagi R2, 1. Jadi sama. Jadi rumus V diferensialnya menjadi seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Nah, itu baru V diferensial. V-out-nya adalah V diferensial dikali open loop gain. Ya. Nah, ini. Jadi nanti jadinya seperti ini persamaannya. Ini didistribusikan gain dikali V-out, terus ini dikali V-out, seperti ini. Terus disamakan ya, samakan yang sama ya. V-out, ini kan V-out dan teman-temannya berpindah ya, berpindah melewati sama dengan merubah ya, merubah polaritinya. Jadi V-out plus sama dengan V-in. Terus nanti kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan nih V-out, kita keluarkan V-out aja seperti ini. Nah, terus kita ubah V-out dibagi V-in ya, dibagi V-in ini, terus gain open loop dibagi ini, semua ini. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Itu ya, hasilnya ini. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Kalau op-amp yang dipakai itu adalah op-amp ideal ya. Op-amp ideal itu ada di surga atau sampai sekarang pun op-amp sedang berusaha
membuat, atau bukan OPM berusaha, pabrik-pabrik berusaha untuk mendesain OPM dengan gain yang tertinggi. Jadi sekarang itu minimal OPM itu penguatannya 1 juta volt per volt itu sudah banyak. Ada yang sampai 10 pangkat 12 ya, itu yang mahal-mahal itu. Jadi kalau gain open loop-nya ini atau open loop gain suatu OPM ini 1 juta kali, maka nilai ya, kalau RF sama dengan R2, berarti kan ini 1 tambah 1 2. 2 dibagi tak hingga ya, itu kan mendekati 0. Mendekati 0 tambah 1 1 dibagi 1. Jadi akhirnya ini menjadi angka 1 gitu. Jadi 1. Nah, ini. Walaupun sebetulnya tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi diasumsikan kalau suatu OPM itu mempunyai gain open loop tak hingga, seperti ini nih, tak hingga, maka suatu nilai integer dibagi tak hingga itu akan sama dengan 0. 0 ditambah 1, 1. Jadi akhirnya rumusnya, ya, rumus V out-nya ini seperti ini. Ini rumusnya. Jadi V out sama dengan V in dikali RF dibagi R2 ditambah 1. Jadi kita sudah mempunyai ya, sudah mempunyai persamaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan tegangan keluaran rangkaian penguat non-inverting berbasis op-amp. Nah, gitu. Ini ya, ini segini nih. Ini syarat ketentuan berlaku. Artinya apa? Syaratnya jika Anda menggunakan ya. Jika Anda menggunakan apa? Ya, Anda menggunakan ini menggunakan apa namanya? Op-amp dengan penguat open loop-nya tak hingga gitu. Nah, kalau pakai 741 bagaimana? Ya kan 741 kan tidak tak hingga, kan hanya 200.000. Ini kan berarti rumusnya bagaimana? Ya rumusnya ini. Ini rumusnya ini yang panjang tadi. Ya ini rumusnya. Nah, jadi rumusnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau Anda menggunakan LM741 untuk rangkaian penguat sinyal, itu tidak tepat itu ya, tidak tepat dapat mengendalikan misalnya supaya keluarannya itu 2 kali tegangan masukan, berarti kan RF sama R2-nya harus sama kan. Ternyata enggak, itu tidak tepat seperti itu, nilainya kok enggak sama ya gitu. Ya karena 741 yang dipakai gitu. Karena ini nanti kan nilainya, ini loh nilainya kan dibagi 200.000 ini. Jadi ini tidak jadi 1. Tapi 0,8, 0,9 berapa. Sehingga kalau 0, sekian 0 tidak sama dengan 1. Jadi ini kan menjadi tidak apa ya? Tidak full. Jadi nilai yang di sini bukan 1, jadi di bawah 1. Semakin jelek Anda menggunakan op-amp, ya semakin rendah gitu, semakin rendah. Jadi disarankan menggunakan op-amp yang mempunyai penguatan open loop itu sangat tinggi. Ya, semampunya, Anda pragmatis saja, bisanya beli ini Pak, ya sudah pakai itu aja. Tapi kalau pakai 741 ya jangan banyak berharap. Nah, jadi kita baru saja membuktikan ya dengan deduktif kita bisa mengendalikan op-amp ya supaya tegangan keluarannya itu maunya seperti apa gitu. Misalnya Anda mau 2 kalinya V-in, mau 2 kali V-in di sini, ya berarti kan ininya 2 kali. Supaya ini 2 kali, berarti ini 1 kali. Supaya 1 kali ya RF sama dengan R2. Jadi untuk rangkaian penguat non-inverting amplifier, ini minimal V out-nya sama dengan V-in. Ini loh ya. Ini minimumnya ini. Nggak bisa
V out-nya itu di bawah V in. Kalau ini di bawah 1, bagaimana cara yang membuat ini di bawah 1? Bisa di bawah 1. Ya bisa. Sampai 0 pun bisa. Tapi ujung-ujungnya kan ini 1 kan, tambah 1. Jadi Anda tidak bisa ya, kita tidak bisa menghilangkan 1 ini loh. Jadi ini bisa 0, bisa tak hingga. Jadi ini suatu nilai RF dibagi R2 itu mempunyai nilai rentang nilai dari 0 sampai tak hingga. Kalau 0, maka V out sama dengan V in. Kalau tak hingga, berarti V out-nya sama dengan tak hingga. Udah gitu aja. Ya kalau tak hingga ngapain? Dihubungkan aja langsung ke VCC. Gitu ya. Nah, mengacu ke teori di tatap muka 1, ya, tatap muka 1, itu disebutkan bahwa kita bisa mengolah sinyal setelah sinyal itu bisa diperoleh, ya, sinyal itu bisa diperoleh, gitu ya. Nah, sumber itu harus dilindungi, ya. Sumber sinyal itu harus dilindungi. Misalnya mikrofon itu kan sumber sinyal atau rangkaian yang menghasilkan sinyal. Karena sinyalnya kecil, ya, karena sinyalnya kecil, sinyal yang kecil itu masih dekat dengan noise gitu ya, dekat dengan noise. Sehingga karena dekat dengan noise, ini harus dinaikkan gitu ya, dinaikkan supaya melebihi noise. Karena kalau sudah melebihi noise itu nanti bisa lebih tinggi signal to noise rasionya gitu. Jadi kita harus membuat tegangan sinyal keluaran itu tidak terbebani, ya, tidak terbebani oleh rangkaian pengolah sinyal itu. Ya seperti halnya sumber air ya, sumber air dari Gunung Gede Pangrango itu debitnya kecil sekali. Ya, kalau Anda pernah naik ke mana itu ya, Cipelang itu sumber airnya itu malah lebih kencang Anda kalau kencing gitu ya. Kalau di sana kencingnya gunung itu kecil sekali. Sehingga jangan langsung dipompa. Jadi kalau ada apa ya, pabrik pengolahan air mineral itu mengambil sumber air dari suatu gunung, itu tidak langsung disedot sumber airnya itu. Kalau disedot ya yang keluar bukan hanya air, batunya, demitnya semua kesedot. Tapi sumber air itu harus ditampung dulu airnya sampai katakanlah 1 juta liter. Setelah 6 bulan tertampung baru dihisap, disedot, diolah. Nah gitu. Sambil nyedot nanti airnya kan diisi oleh sumbernya itu. Jadi di situ sudah ada buffer. Seperti halnya instalasi pembangkit listrik ya, pakai turbin air. Jadi dia ada dam. Jadi daerah ditenggelamkan, ada sungai, terus dibendung sehingga sungai itu airnya nggak bisa kemana-mana, dia jadi menenggelamkan area yang totalnya itu airnya itu memenuhi persamaan tertentu sehingga jumlah liternya katakanlah 10 miliar liter atau 1 miliar liter. Nah itu kalau digunakan untuk memutar turbin ini memutar generator, itu bisa menerangi satu pulau selama 1 bulan misalnya. Kalau airnya nggak diisi lagi oleh Allah ya, nggak ada hujan, sungainya nggak ngalir, itu masih bisa 1 bulan. Nah, tapi dalam sebulan itu kalau ada hujan dan sebagainya ya diisi terus, ya gitu. Jadi itu namanya buffer. Kalau Anda ngetik di komputer, ya ngetik di WhatsApp atau ngetik di email itu keyboard itu hanya menampung 256 karakter. ASCII ya, ASCII. Jadi buffernya hanya seperti lebih dari itu dia dipencet tik 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 gitu bunyinya seperti itu. Kalau mau masuk ke dokter penyakit
apa gitu, itu kan ada ruang buffer di dalam. Begitu antri 16 jam, disuruh masuk, di dalam ada 32 orang. Waduh, masih banyak. Jadi ada buffernya ya, buffernya seperti itu. Nah, sinyal itu sebelum diolah harus diambil. Nah, sebelum diambil jangan terlalu kencang, jangan terlalu bersemangat ngambil sinyalnya itu. Karena kalau terlalu bersemangat, sumbernya hilang ya, sumbernya hilang. Sehingga perlu adanya buffer. Nah, saya akan jelaskan ini. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini ada suatu rangkaian, ini sumber sinyal menghasilkan 100 milivolt ya, peak to peak gelombangnya sinus frekuensi 1 kHz. Terus ini kalau coba dikasih rangkaian seri ya, ini seri 100 ohm dan 10 mega ohm. Ya, di sini sumbernya 100 milivolt, dikasih rangkaian pembagi tegangan, ini 100 ohm, di sini 10 mega ohm. Sehingga nanti tegangan di R1 ini hampir sama dengan 100 milivolt. Kan V sama dengan I kali R kan. V sama dengan I kali R. Jadi tegangan itu paling tinggi ya karena V berbanding lurus dengan R, maka pada R yang paling tinggi akan ada tegangan yang paling tinggi. Nah, coba ini 100 ohm seri dengan 10 mega. Paling tinggi kan 10 mega. Nah, berarti tegangan di 10 mega akan jauh lebih tinggi. Jatuh, makanya jatuh semua di R1. Jadi kalau sumbernya 100 milivolt, kalau R-nya tinggi, ini 10 mega ohm ya sama dengan 100 milivolt. Kita lihat sini. Yang hijau ini 100 mili, yang biru 100 mili. Coba lihat di kanannya ini sama kan. Tegangan di titik hijau dan titik biru itu sama. Di titik sumber sama di titik R1 tegangannya sama gitu. Nah, ini analogi dari suatu konsep pembebanan gitu. RO ini R di dalam dari sumber. Kita nggak bisa pegang, ini sudah embedded. Tapi nilainya akan nggak bisa kita kendalikan ya, nggak bisa kita kendalikan. Nah sekarang kalau R-nya ini kita kecilkan jadi 10 ohm, ya ini R jadi 10 ohm, sumbernya tetap 100 mili ya. Nah ternyata nanti tegangan di R1-nya ini hanya seperti ini, coba kecil kan, hijau, yang biru dan yang tegangan di sumbernya 100 mili. Jadi tegangan di sini udah nggak ada gitu. Nah ini adalah terbebani. Ya di sini terbebani di sini. Nah kalau ini tidak ada nih, coba kalau ini kan ini di dalam sumbernya, berarti kalau Anda ngukur ini kan sebenarnya ngukur di sini. Jadi akhirnya seperti ngukur sumber. Jadinya kalau R pembebanan dibebani oleh rangkaian itu 10 ohm, maka tegangan sumber yang tadinya 100 mili jadinya jadi kecil gitu. Ini namanya efek pembebanan. Sehingga supaya kita lepas dari masalah tersebut, di antara sumber dan di antara rangkaian, ini kita anggap Z input dari rangkaian ya, harus ada buffer ya, harus ada buffer. Buffernya itu ya mau kita buat. Nah, ini buffernya nih. Ini buffer. Nah, gini, ini ada buffer. Buffer itu fungsinya mengisolasi sumber dari beban. Kalau bebannya short pun, ini sumbernya akan tetap ada gitu. Kok bisa begitu? Nah, ya karena buffer itu mempunyai Z input tak hingga, Z outputnya 0, Z outputnya sangat rendah atau 0 ohm. Nah, kita akan bahas ya bagaimana cara membuat buffer dari rangkaian non-inverting amplifier. Kita lihat rumusnya dulu ya, rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ini kan rumusnya tadi ya, rumusnya rangkaian non-inverting amplifier. Bagaimana caranya membuat persamaan V out sama dengan V in dikali dalam kurung RF dibagi R2 ditambah 1 ini menjadi ini, ya menjadi ini saja. Bagaimana caranya? Kok bisa gitu ya? Ya bisa, supaya V out sama dengan V in, berarti ini harus 1. Ya kan? Supaya persamaan itu memenuhi V out sama dengan V in, berarti V in dikali berapa supaya jadi V in ya kali 1.
Jadi RF dibagi R2 plus 1 harus sama dengan 1 gitu. Sehingga kita jadi punya persamaan RF dibagi R2 sama dengan 1 dikurangi 1. Ini kan 1 ke nyebrang sama dengan berubah. Berarti RF dibagi R2 sama dengan 0. Berarti RF sama dengan R2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi RF-nya sama dengan 0. Jadi RF sama dengan 0. Nah, RF sama dengan 0 itu berapa? Ya kita lihat skemanya tadi ya. 0 itu kan kalau AVO itu short ya. Nah ini RF-nya di-short-kan. Ini tidak ada RF. Ada RF-nya 0 short. Kalau nggak percaya coba. Ini kalau di-short-kan, ukur tegangan ini sama sini ya. Tegangan ini sama sini kan di-short itu berapa? Kalau pakai ohmmeter, itu seperti kita melakukan kalibrasi ohmmeter. Kalau nyalakan ohmmeter, itu SOP-nya adalah saklar AVO-nya itu ke skala 1 kali 10, 1 kilo atau 10 kilo ohm. Terus probe-nya kan dihubungkan, probe positif negatif. Nah, kalau tidak 0, kan gitu ya, kalau tidak 0 diputer gitu. Supaya apa? Supaya 0. Nah, berarti kalau di-short-kan itu kan 0 gitu. Jadi kalau Anda ngukur R di sini sama di sini, yang ininya di-short-kan ya 0 gitu, 0 ohm. Ya RF-nya 0 ohm. Nah, di sini. Ini RF-nya adalah 0 ohm. Nah, kalau RF-nya 0 ya, RF-nya 0, sekarang bagaimana supaya persamaan kan jadi seperti ini, RF dibagi R2 sama dengan 0. Berarti RF sama dengan 0 kali R2. R2 sama dengan RF dibagi 0, kan gitu. RF dibagi 0 ya tak hingga. Kok bisa gitu, Pak? Misalnya 1 dibagi 1 kan 1. 1 dibagi 10, 1 dibagi 0,1, 10. 1 dibagi 0,001, 100. 1 dibagi 0001, 1000. 1 dibagi 0001, 10.000. 1 dibagi 0,00000000 keliling bumi, galaksi, Bima Sakti, Milky Way 10 kali, 1. Ya tak hingga jadi akhirnya. Jadi R2 sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga itu sama dengan apa? Ya tak hingga sama dengan probe-nya itu tidak dihubungkan gitu. Jadi kalau Anda punya ohmmeter yang probe-nya tidak saling dekat, itu nanti jarumnya ke kiri ya, bukan ke tengah atau bukan nunjuk Anda. Ke kiri. Ke kiri itu kalau Anda lihat atasnya itu tak hingga gitu. Tapi kalau di digital dia bilang OL. OL itu open loop ya, terbuka gitu. Itu tak hingga. Nah, sehingga coba masukin rumusnya. V out sama dengan V in dikali 0 dibagi tak hingga plus 1. Ya 1 dikali V in ya V in. Jadi V out sama dengan V in. Jadi kalau ada persamaan V out sama dengan V in, itu V in-nya menuju V out ya, presidensi itu kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Jadi kalau ada instruksi dalam bahasa C ya, C sama dengan 8 ya gitu ya, C sama dengan 8. Itu bukan C sama 8 itu bukan sama gitu. Tapi 8 itu di assignment menjadi nilai C gitu. Jadi presidensi itu kanan ke kiri. Jadi kalau V out sama dengan V in itu artinya V in-nya menjadi sebelah kirinya apa? V out. Jadi artinya V in-nya itu ada di kaki V out gitu loh. Nah ini jawabannya memungkinkan di dunia ya. Sehingga RF0 atau short circuit ini ya, ini short dan R2-nya open circuit. Nah, open circuit ya tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, ini akan membuat suatu buffer gitu. Buffer itu penguatannya berapa? Nanti kita bahas. Jadi ini V out sama dengan V in. Jadi V in-nya berapa lari ke sini semua. Tapi keistimewaannya ini Z in-nya dia itu ngikuti Z in-nya op-amp. Berapa Z inputnya op-amp? 2 mega ohm kalau dia pakai 741. Gitu loh ya. Tapi kalau Anda menggunakan op-amp yang harganya 250.000, wah itu bisa
Z-in-nya bisa 100 mega ohm. Harganya ya jangan hanya harga, enggak manusiawi harganya. Enggak, mendingan buat beli makan daripada beli op-amp gitu. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat sekarang kalau dikasih buffer itu bagaimana. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini buffer, ini 10 mega, tegangan di sini sama tegangan di sini. Ingat ya, ini penggambaran ini seperti Z out-nya sumber. Sebenarnya RO itu tidak ada, adanya di dalam sini ya. Kita enggak bisa pegang gitu. Nggak bisa VLV sama dia, nggak bisa. Itu kalau ini 10 mega ya, outputnya sama inputnya ini sama. Tegangan keluaran sumber itu semua jatuh di tegangan keluaran. Gitu ya. Nah, tapi kalau disortkan, ini disortkan ya, ini disortkan, outputnya disortkan. Tegangan keluarannya 0, ya kan 0. Anda ngukur ground kan 0, tapi tegangan inputnya ini di sini masih 100 mV. Jadi masih aman gitu. Jadi buffer itu menyelamatkan sumber, iya. Jadi kalau pergi keluar rumah ke pasar, pakailah buffer. Kok buffer Pak? Ya pakai sepatu itu. Nginjek telek, nginjek pines, nginjek duit, nginjek batu tajam, telapak kaki Anda, epitel kulit kaki Anda tidak kena gitu. Enggak ngerasa. Yang dirasakan yang nginjek empuk-empuk di telapak dasarnya sepatu itu. Gitu. Itu buffer. Nah, ini wajib dipakai ya, wajib dipakai. Itu ya, wajib dipakai. Nah, ini coba lihat ya. Ini adalah contoh penggunaan buffer. Jadi kalau ada transducer, ya mikrofon atau sumber sinyal, ini mau diambil sinyalnya ke suatu alat ya untuk diproses, itu harus pakai buffer ini gitu. Ya, harus pakai buffer ini. Jadi kalau Anda punya penerima amplifier itu kan ada line in-nya ya. Line in, terus ada amplifier ada inputnya microphone, mic ya, mic 1, mic 2 dan seterusnya. Itu kalau dibuka di dalamnya itu ada buffernya. Kenapa? Ya dia siap-siap kalau Anda hubungkan ke kabel, kabelnya keinjak waktu acara, injaknya pakai sepatu boot, suatu boot besi semua, korslet, nggak apa-apa, korslet aja. Dia kan sudah ada buffer, gitu, isolasi. Tapi kalau putusnya di sini ya amsyong. Jadi dia harus sangat pendek di sini gitu. Nanti di sini pun juga ada buffernya lagi. Ragu-ragu dia jangan sampai. Ini kan buffer mau taruh di mana? Bisa ditaruh di transducer, bisa ditaruh di digital acquisition di device-nya. Jadi gitu. Jadi Anda pakai sepatu, nggak percaya juga Anda pakai kaos kaki gitu. Begitu sepatunya kebakar, kaos kakinya kan enggak. Kalau kakinya kebakar, kulitnya masih ada kulit, namanya kulit ari. Kulit ari kebakar, ada epitel lagi. Kalau kebakar bisa sampai tulang habis. Jadi kesimpulan ya, selalu gunakan buffer sinyal ya untuk keluaran suatu sumber sinyal. Jadi kalau Anda mau menghubungkan alat Anda dengan suatu sumber, itu pakailah buffer. Ya, nanti kalau di semua tugas ya, tugas atau ujian di mata kuliah teknik pengolahan sinyal, Anda harus menggunakan buffer. Nah, buffer ini ada di semua peralatan yang profesional, pro. Peralatan yang pro itu pakai buffer. Tapi kalau yang murahan, asal goblek belinya itu ya tidak ada buffernya. Buffer termasuk penguat jadi satu. Gitu. Nah, apakah 741 dapat digunakan sebagai buffer? Jawabannya bisa. Tapi ya inputnya hanya 2 mega ohm. Ya, outputnya hanya berapa? 100 ohm. Gitu. Itu ya. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Jangan lupa untuk bertanya loh, siap-siap, diem aja. Ya.
66 orang diem semua gitu. Wah, jadi ini bukan nonton film ya, kayak Netflix atau nonton film bioskop keren gitu, bukan. Ini pembelajaran, jadi ada interaksi, ada interaktif. Jadi disebut pembelajaran itu kalau adanya interaksi. Kalau interaksinya cuma satu arah itu bukan pembelajaran, nonton. Cuma nonton gitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tatap muka ketiga? Oke, sudah terlihat ini yang tatap muka ketiga? Sudah, Pak. Oke, saya ambil minum ya. Jadi tatap muka ketiga ini pokok bahasanya adalah kaskade. Kaskade itu apa sih? Kaskade itu menghubungkan penguat ke penguat ke penguat ya. Jadi gitu ya. Jadi seperti kereta api bawa gerbong, gerbongnya narik gerbong, gerbongnya narik gerbong, nah, gitu. Saking banyaknya gerbong, di ujung gerbong terakhir dari kereta api ada loko lagi. Jadi 2 loko. Depan itu narik, belakang dorong. Nah, itu kaskade. Kalau numpuk ke atas nggak bisa masalahnya. Nah, ini kaskade dulu ya. Nah, kaskade dulu. Tujuan belajarannya sudah bisa dilihat sendiri ya, definisi kaskade itu apa. Nanti paling tidak Anda bisa menjelaskan kaskade adalah begini, begini, begini. Terus penguatan, nah, penguatan tegangan, penguatan sinyal itu begini, begini, begini gitu. Sehingga nanti bisa memberikan total penguatan tegangan dan atau penguatan dalam dB sebuah penguatan kaskade itu berapa ngitungnya ya. Gini. Jadi penguat kaskade ini adalah sistem penguat ya. Sistem penguat tentunya gelombang sinus yang menggabungkan secara seri ya, beberapa blok penguat ya. Minimal dua blok. Kalau 2 buah penguat ya, 2 buah rangkaian penguat, penguat itu bisa menggunakan non-inverting atau inverting amplifier. Kalau non-inverting sudah dibahas tadi, kalau non-inverting sudah dibahas, kalau inverting nanti ya, nanti bisa pertemuan keempat ini. Ini akan menghasilkan nilai total penguatan yang dikendaki gitu. Kenapa sih kok kita susah-susah membuat membuat rangkaian yang dihubungkan dengan kaskade gitu ya. Karena ya, kalau suatu penguat itu mempunyai penguatan yang tinggi, itu nanti bandwidth-nya akan rendah. Ya, saya kasih ini. Ini dulu deh ya. Ini blok penguat ya. Sebuah blok penguat itu mempunyai dual port masukan dan port keluaran, gitu ya. Masukan ini ada tegangan, kalau ada tegangan berarti kan ada arus. Ini keluaran juga menghasilkan tegangan, berarti juga ada arus. Tapi kalau ada arus berarti harus ada beban ya. Kalau dikasih beban baru ada arusnya. Tapi kalau tidak ada beban atau tidak dibebani, floating kayak begini ya, tidak ada arus. Ya, kalau yang ini begitu ada tegangan masuk, udah pasti ada arus karena inputnya kan ada Z input ya. Z input di penguat yang saya uak-uak ini itu mengakibatkan adanya arus yang masuk gitu. Nah, sekarang ini ada fungsi transfer. Fungsi transfer dari penguat gambar 1 itu bisa dihitung dari daya keluaran dibagi daya masukan ya. Jadi perbandingan daya di sisi keluaran, di port keluaran dibagi dengan daya sisi masukan. Namanya ini
melihat perbandingan keluaran daya. Kalau perbandingan daya itu sama dengan 10 log P out per P in ya, 10 log P out per P in. Tapi kalau Anda mengukur tegangan, karena tegangan itu adalah turunan dari daya, P sama dengan I kali V, V sama dengan I kali R, maka daya sama dengan I kuadrat kali R, ya, dan seterusnya. Ini bisa dihitung V out dibagi V in, ini adalah penguatan, namanya gain. Kalau gain itu ada dua, gain tegangan sama gain dalam dB, desibel, desi, Ratnasari. Nah, ini namanya desibel, ya. Desibel itu ya nama orang yang menemukan ini. Bagaimana cara mengukur penguatan? Ya penguatan itu dilihat dari V out-nya itu seberapa dibandingkan dengan V in-nya. Kalau V in-nya 1 volt, output-nya 10, berarti penguatannya 10 dibagi 1 atau 10 kali. Jadi kalau penguatan dalam tegangan itu satuannya volt per volt atau kali, ya. Waalaikumsalam. Jadi V out itu V out per V in, ya. V out per V in itu namanya penguatan tegangan, ya. Satuannya kali, ya, kali atau tegangan. Tapi kalau desibel nanti persamaannya jadi 20 log V out per V in. Ini. Voltage gain atau penguatan tegangan itu V out dibagi V in. Satuannya kali atau volt per volt. Kenapa sih Pak volt per voltnya tetap ditulis? Supaya tahu bahwa ini bukan keranjang dibagi keranjang, tapi tegangan gitu. Nah, tapi kalau dalam dB itu 20 log gain. Nah, 20 log V out per V in. Nah, kan gitu kan ini. Masuk ke sini. Ini dalam dB, ya. X-nya ini dalam dB. Kalau ini X-nya dalam kali atau dalam volt per volt. Itu ya. Jadi kalau seperti ini, V in-nya ini 1 milivolt, keluarannya 1 volt, berarti penguatan tegangannya 1 volt dibagi 1 milivolt atau 1000 kali. Tapi kalau dalam dB, ini 20 log 1000. 1000 itu kan lognya 3. 3 dikali 20, 60. Jadi penguatannya 60 dB. Nah, gitu ya. 60 dB. Jadi nanti penguat kaskade itu menaikkan penguatan dari suatu sistem. Jadi misalnya kita mau membuat rangkaian penguat 100 dB gitu ya. Atau mau buat amplifier 10.000 kali penguatannya atau 120 dB. Itu tidak boleh ya kita membuat suatu penguat atau rangkaian amplifier satu tingkat ya hanya menggunakan satu penguat atau satu komponen aktif tapi mempunyai penguatan yang tinggi. Itu nggak boleh gitu. Karena nanti bandwidth-nya menjadi sempit. Nah, ini saya berikan, nah ini seperti ini. Nah ini. Ini hubungan penguatan tegangan terhadap frekuensi masukan sebuah penguat. Jadi dia ada satu penguat, ya ini dibuatlah suatu grafik yang merupakan relasi antara frekuensi sinyal masukan ke rangkaian tersebut dengan penguatannya. Jadi gini, mana kemarin? Nah ini ada, ini itu ya. Jadi penguat itu dikasih sinyal gelombang sinus dari 10 Hz sampai 1 MHz ya, sampai 1 MHz. Ini dinaikkan terus ya, ini sampai seperti ini terus naik terus. Terus sampai 1 kHz deh, nah, 1 kHz. Tapi
sinyal masukannya itu di semua rentang tersebut harus dikasih amplituda yang sama. Misalnya 100 milivolt. Nah, gini ya, 100 milivolt. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau penguat itu dikasih sinyal 10 Hz, amplitudanya 100 milivolt, keluarannya berapa? Ternyata 100 milivolt. Berarti gain-nya adalah 100 dibagi 100 kan 1. Itu ya, 1. Ini saya insert dulu ya, insert. Ini penguatan ya, gain. Ini gain dalam dB, di sini dalam dB ini. Ini gain dalam volt. Nah, gain dalam volt. Gain dalam volt itu ya V out dibagi V in. Ini V out dibagi V in. Nah, itu. Ini kalau saya ini kan, saya ke bawah ini seperti ini. Nah, gini. Jadi setelah kita dapat secara empiris ya, jadi pada saat dinaikkan jadi 20 Hz, inputnya 100 milivolt, outputnya 100, gainnya 1. Terus gain dalam volt 1 kali ya. Ini gainnya berapa? Nah, ini 20 log 1. Ya kan 20 log gain. Gainnya berapa? 1. 1 log 1 kan 0. 0 kali 20 0. Nah, gitu. Itu ya. Nah, kembali ke ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Halo, teman-teman, kelihatan nggak di sini? Oke. Saya kembali ke sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi gambar 2 ini pada saat inputnya itu di bawah 1 Hz, 0,1 di bawah ini kan 1 Hz ya. 1 Hz itu penguatannya 100 dB. Gitu. Penguatannya 100 dB. Nah, tapi pada saat frekuensi masukannya 10 Hz, penguatannya sudah siap-siap ini turun. Nah, begitu di atas 10 Hz ya, begitu di atas 10 Hz, penguatannya turun 70,7 sehingga menjadi ini kan 100 dB ya, ini jadi 99,7. Nah, disinilah batasnya gitu. Seperti apa sih? Saya kasih ini. Nah, ini. Kalau ini inputnya 10.000, berapa ini? Tuh 40 ya, tambah lagi. Tambah. Nah, itu 60 dB. Ini 100.000 ya. Nah, itu 60 dB. Terus ini turun. Begitu masukannya 70 Hz, ini turun jadi seperti ini. Nah, 40. Di sini turun lagi cepat gitu ya, menjadi 100. Jadi 100, jadi 1000 ya. Nah, 1000. Itu masih 20 dB. Terus pada saat tegangan frekuensinya 90 Hz, inputnya 100 milivolt, ini apa namanya? V out-nya 100. 1 kali kan 0 dB. Nah, begitu inputnya 100 Hz, ini berapa tadi? Itu 60 dB, turun 60 dB, turunnya bukan di sini ya. Jangan yang pakai 10.000 deh, nanti agak berat ininya.
Ini 100 ya, ini nanti. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan nih ya. Jadi 90 ini 0 sampai menjadi -3. Nah, di sini di -3. Jadi saat di frekuensi masukan berapa ya, itu penguatannya menjadi -3 dB. Dari ratanya berapa? 0. Kan flatnya ratanya kan 0 dB kan. Ini 0 dB. 0 dB garis rata, terus dia turun. Turunnya menuju ke kurang 3 dari rata. Kalau ratanya 0, kurang 3 jadi -3 kan. Nah, di sini. Jadi frekuensi masukan pada saat gainnya menjadi turun 3 dB, kalau tadi ratanya 0 turun 3 dB jadi -0, itu pada frekuensi 150 Hz. Jadi bandwidth-nya ini adalah 150 dikurangi 10. Kalau ini dari 0 ya berarti 150 Hz. Ini bandwidth-nya. Bandwidth dari penguat itu hanya 150 Hz. Tapi kalau ada lagi penguat yang begini gitu ya, ada penguat yang begini. Inputnya itu sampai di sini itu masih rata, masih terus sampai di sini baru 70, 70. Nah, ini -3 jangan 70, 70,9 deh. Nah, kalau yang di sini ini berarti kan ini 70, ini 70, misalnya ini 16 ya. Ini misalnya 88 ya. Bawahnya lagi misalnya 35 ya. Nah, ini kan jadi turun ini ya, turun. Nah, turun nih. Nah, ini saya jadi panjang ini ya. Jadi panjang. Waduh, kok begini ya? Taruh. Jadi layarnya belum berubah ya? Sekarang sudah berubah belum? Masih yang tadi ya? Kalau sekarang sudah, ke Excel sudah ini. Sudah, Pak. Nah, ini. Jadi VIN-nya 10 Hz ya, sinyal. Jadi cara ngujinya itu suatu rangkaian dikasih sinyal gelombang sinus, saya ulangi lagi ya. Dikasih frekuensi dari 10 Hz sampai 1 MHz. Tapi dipastikan pada saat Anda merubah masukannya, itu tegangan masukannya semua sama, 100 mV peak to peak. Nah, setelah itu Anda ukur pada setiap masukan, misalnya 10 Hz, 100 mV, outputnya berapa? Diukur 100 mV. Berarti penguatan tegangannya ya V out dibagi V in 1. Gain-nya adalah 20 log gain. 20 log 1, 0. Anda teruskan itu ya masukannya. Terus nanti pada suatu saat tegangan keluarannya itu turun menjadi 70,9. Kalau 70,9 itu penguatan tegangannya 70,9 dibagi 100 mili atau 0,709. Lognya 0,709 dikali 20 itu adalah -3. Jadi disebut bandwidth itu adalah sinyal masukan sampai di mana dia merubah penguatan menjadi -3 pada saat dia rata ya. Kalau ratanya ini kan 0, ini rata 0. Penguatan itu rata, harus rata. Disebut rangkaian penguat itu penguatannya harus rata. Kalau Anda melihat jembatan flyover, ada flyover, di flyovernya itu harus rata. Ya, enggak ada jembatan model parabola sampai ujung itu puncak itu enggak ada. Jadi flyover itu di atasnya itu rata. Nah, disebut rentang
flyover itu berapa meter? Ya bukan dari pada saat Anda naik ya, naik tanjakan sampai turun, tapi pada saat panjangnya flyover itu panjangnya berapa, ditambah pas naik itu menuju naik itu dia -3-nya, pada saat turun dia turun -3. Nah, kalau yang seperti ini kan ratanya kan 0 nih, 0 rata. Terus sampai dia turun 3 dari rata. Kalau nolnya rata berarti turun 3 kan -3. Nah, di sini -3 ini. Nah, di sinilah batasnya. Jadi bandwidth-nya adalah 200 Hz. Gitu. Ada pertanyaan? Itu batasnya. Jadi kalau saya ke sini lagi, ini batasnya adalah di sini batasnya adalah pas turun -3 ya di sini ya dB ya. Ini 10 Hz. Jadi rangkaian penguat ini hanya bandwidth-nya hanya 10 Hz ya. Hanya 10 Hz. Gitu loh. Karena penguatannya sampai 100 dB gitu. Sekarang kalau kita turunkan penguatannya menjadi 80 dB, itu nanti bandwidth-nya melebar sampai 100 Hz sampai di sini. Nih. Kan gitu ya. Ini rata gitu ya. Ini rata nih kasih garis rata aja. Sampai sini itu bandwidth-nya. Kalau penguatannya turun lagi sampai 20 dB, ini bandwidth-nya lebar sampai 100 kHz. Itu 20 dB. Kalau penguatan itu 0 dB, 0, itu lebih lebar lagi sampai 1 MHz. Nah, gitu. Jadi penguatan 0 dB itu penguatannya berapa kali coba? Saya tanya nih. Kalau ada rangkaian penguatannya berapa dB? 0 dB. Itu berapa kali VIN-nya dikuatkan? Gimana teman-teman? Ya pakai buffer gitu loh. Buffer kan penguatannya 0 dB. Ini buffer ini. Mana tadi? Buffer. Oh, nggak ada tadi ya, buffer. Buffer itu kan V out sama dengan VIN. Jadi penguatannya berapa? Ya V out sama dengan VIN ya sama dengan 1. 20 log 1 ya 0. Jadi buffer itu penguatannya 0 dB. Jadi buffer itu lebar penguatannya. Nah, gitu ya. Jadi ya, kalau membuat rangkaian penguat itu jangan tinggi-tinggi. Berapa? Ya, kalau mau lebar, Anda mau menguatkan sinyal berapa hertz itu. Saya menguatkan sampai 100 kHz, Pak. Nah, kalau 100 kHz, ya sudah, di sini aja. Penguatannya maksimum satu tingkat, satu op-amp atau satu transistor, itu hanya maksimum 20 dB. Gitu. Lebih dari 20 dB, lebih sempit, jadi seperti ini. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menguatkan sinyal lebar ya sampai 100 kHz tapi dB-nya bukan 20, lebih itu. Nah, menggunakan kaskade gitu. Menggunakan kaskade. Ini kan Anda tahu ya, log 10 itu 1, log 100 ini kan 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2 ya 2, log 1000 atau log 10 pangkat 3, 3. Tapi kalau lognya 0, itu minus. Jadi log 0,1 ya log 10 pangkat minus 1. Jadi logaritmik itu tidak pernah negatif ya. Tapi hasilnya bisa negatif. Maksudnya seper. Jadi kalau log 10 itu 1, log 0,1 itu minus 1. Jadi dB itu bisa negatif, bisa positif. Kalau positif itu artinya di atas 0, kalau 0 dB itu selalu sama dengan 0, tapi kalau dB-nya minus itu di bawah 0. Di bawah 1. Ya, di bawah 1. Kalau 0, log 0, berapa log 0? Ada nggak log 0? Log 1 kan 0.
Nah, ini disebut dengan hubungan kaskade ya. Jadi hubungan kaskade itu caranya seperti ini. Jadi kita mempunyai 3 buah blok ya. 3 buah penguat. Penguat A ini outputnya dihubungkan sebagai masukan penguat B, keluaran B dihubungkan ke masukan penguat C. Jadi nanti totalnya itu kita bisa ukur V out C dibagi V in A. Ini penguatan secara kaskade. Nah, kalau dikuatkan atau dihubungkan sebagai rangkaian penguat kaskade, ini total penguatannya ada tekniknya cara ngukurnya. Kalau penguat A ini 1 kali, penguat B 10 kali, penguat C 10 kali, maka total kaskadenya adalah nilai penguatan tegangannya dikalikan. Itu ya, misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi gain A itu 10 volt per volt, B-nya 10 volt per volt, C-nya 10 volt per volt. Jadi untuk gain-nya adalah gain totalnya ya 10 dikali 10 dikali 10 atau 1000 volt per volt itu totalnya, atau 60 dB ya, atau 60 dB. Tapi kalau dalam dB itu dijumlah. Misalnya, berapakah penguatan total 3 buah rangkaian yang dihubungkan secara kaskade dengan gain A itu 20 dB, gain B 20 dB, untuk C 20 dB. Yang ditanya apanya? Penguatan total dalam dB. Kalau dalam dB, dB-nya sudah diketahui semua, sudah jumlahkan aja. Kalau ini 20, 20 jadi 20 tambah 20 40, 40 40 60, totalnya adalah 60 dB. Tapi kalau penguat A ini 10 kali, ini 10 kali, ini 50 dB, itu enggak bisa. Harus dikonversi menjadi dalam bentuk penguatan tegangan atau dalam bentuk dB. Jadi sekali lagi, kalau dalam tegangan itu dikali totalnya ya. Tapi kalau dalam dB dijumlah. Itu aja. Nah, sekarang misalnya ya, misalnya contoh nih. 4 buah penguat dihubungkan secara kaskade. Voltage gain untuk masing-masing penguat adalah 0 dB, 10 dB, 10 dB, dan 20 dB. Maka total rangkaiannya berapa? Kalau dalam dB ya dijumlah 0 tambah 10, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 20, 40 gitu. 40 dB. Nah, sekarang kalau 6 buah penguat dihubungkan secara kaskade dengan voltage gain. Ternyata ini diketahui gain-nya bukan dB-nya. Masing-masing 1 kali. 1 kali ini berarti kan ini ya, buffernya. Ini 0 dB berarti buffer. Ini ada buffernya nih. 1 kali, terus 2 kali, 10 kali, 5 kali, 2 kali, 10 kali. Jadi total kaskadenya dikali aja. 1 kali 2, 2. 2 kali 10, 20. 20 kali 5, 100. 100 kali 2, 200. 200 kali 5, 1000. Berarti totalnya 1000 kali atau 60 dB. Nah, dapat dari mana 60 dB? Kan ini kali, ya ini kali. Anda bisa melihat hasilnya, kalau hasilnya adalah 1000 kali, 1000 kali ini kan dalam dB 60 dB, atau Anda coba konversikan yang 1 kali dalam dB. dB penguat 1 kali, dB penguat yang penguatannya 1 kali itu adalah 20 log 1 kali. Log 1 itu 0, 0 kali 20, 20 dB. Yang 2 kali beri 20 log 2, ini kan 20 log 2. Sama dengan 6,02 dB. Terus 10 kali, berarti 20 log 10. 20 log 10, 20 dB. 10 kan lognya 1, 1 kali 2, 20. 5 kali sama dengan 20 log 5. Ini 13,979. 2 kali sama yang tadi, 5 kali sama yang tadi. Ingat totalnya kalau dijumlah ternyata salah ini ya. Tidak 60 dB tapi 59998 dB. Ini mungkin saja ini tidak, ini kan hanya 3 digit di belakang koma. Seharusnya kalau data penelitian itu ada 4 digit ya, 4 digit di belakang koma. Itu hanya kesepakatan, kebenarannya kesepakatan.
Kalau Anda nggak ikut kesepakatan nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tinggal sisanya sesi tanya jawab. Saya ingin tahu kalau di kelas yang ini pertanyaannya kayak apa gitu ya. Kalau yang kelas yang kemarin ya tidak interaktif ya. Jadi sepertinya pembelajaran satu arah. Padahal yang benar tuh pembelajaran itu ya 2 arah atau 10 arah, boleh. Pertanyaannya apa? Coba. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang grafik tadi yang frekuensi berbanding dengan gain, Ya. apakah itu berlaku untuk semua jenis op-amp, Pak? Iya, memang berlaku untuk semua op-amp, tapi loop terbuka ya, loop terbuka. Bukan tertutup, terbuka. Oh, berarti itu udah jadi aturan dasar ya, Pak? Ya sudah teori, sudah deduktif gitu. Jadi intinya Oke, Pak. kalau Anda membuat penguat dengan tertutup pun itu juga bisa ditarik kesimpulan ya, itu sempit nanti. Ya, kalau tanpa filter ya, itu sempit. Jadi kalau nanti Anda membuat penguatan sampai 1000 kali menggunakan non-inverting amplifier, inputnya 1 milivolt, keluaran 1 volt, itu akan sempit. Jadi kalau membuat penguat, jangan terlalu tinggi penguatannya. 1 kali ya, untuk 1 kali 1 stage, 1 tingkat, hanya menggunakan 1 op-amp. Jadi kalau saya punya amplifier Pak, penguatannya 1 juta kali, tapi bisa lebar, iya itu sistem. Kalau dibuka itu penguatannya kaskadenya berapa kali, kaskade 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 kaskade. Tapi kalau cuma 1, ya cuma 1 penguat 1000 kali, itu sempit ya, sempit. Jadi lebih baik kalau Anda membuat penguat, mau berapa dB? 120 dB. 120 dB itu kan kalau dalam matematika itu bisa 0, tambah 2 dB, tambah 10 dB, tambah 10, 10, 10, 10 dB, banyak kali. Jadi totalnya 120 dB. Jadi 100 dB itu bukan 1. Penguat sama dengan 120 dB, udah. Tapi penguat 0 dB, tambah 0 dB, tambah 0 dB, tambah 0 dB, tambah 10 dB, tambah 10 dB, tambah 10 dB, sampai 12 kali. Jadi totalnya 120 dB. Ya 10 kali itu kan 5 kali 2, bisa 1 kali 10 kan. Nah itu dalam bentuk penguatan gitu ya. Itu Mas ya. Atau mau nanya lagi silahkan. Nanya lagi, Pak. Ya silahkan. Terus Diborong juga nggak apa-apa. tadi yang dari grafik tadi, misalnya tadi 10 dB itu frekuensinya 1000 Hz, 10 pangkat 3. Nah, kalau misalnya di kaskade kan gain-nya itu berbeda-beda, nanti frekuensinya bandwidth-nya jadi bagaimana, Pak?